Ini adalah langkah modul keempat yang A, perbandingan. Kumpulan instruksi CPU yang sering dikelompokkan ke dalam kategori yang berisi instruksi dengan fungsi terkait. Latihan praktek pada nomor 1 dan 2 akan membiasakan Anda dengan cara memasukkan instruksi menggunakan simulator. Instruksi yang paling banyak ditemui melibatkan pergerakan data, misalnya instruksi MOV. Instruksi umum lainnya adalah instruksi perbandingan, misalkan CMP, compare. Instruksi ini menyetel atau menyetel ulang tanda status flag Z dan N sebagai catatan hasil operasi perbandingan. Berikut langkah-langkah pengerjaan latihan praktek nomor 1 dan 2 dalam model 4 CPU simulator. Langkah pertama, membuat program baru dengan memberi program name dan base address. Dan lalu klik tombol tambah add. Program name di sini sama base address contohnya kita akan coba. Program tab, ini sudah program name, base address, kita add. Langkah kedua, instruksi code seperti berikut: memindahkan value 1 ke R01, value 2 ke R02, sama menambahkan value di register R01 dan register R02 dan disimpan di register R02. Coba instruction, kita add new 1 di R01, value 2 di R02, dan menambahkan dua-duanya. Jalankan instruksi di atas dan lihat hasilnya. Reset program, run. Itu tadi value 1 di R01, value 2 di R02, baru ditambah R01 dan R02 dan disimpan hasilnya di R02. 1 tambah 2, 3 disimpan di register R02, maka di sini hasilnya 3. Penjelasannya itu, instruksi tersebut akan membuat CPU register di mana instruksi MOV dengan value 1 masuk ke dalam register ke 01, kemudian MOV kedua dengan value 2 masuk ke register ke 02. Lalu instruksi add ini adalah instruksi penambahan di mana instruksi tersebut menambahkan register 01 ke register 02 dengan menghasilkan value 3 di register 02. Kemudian langkah keempat, tambahkan instruksi perbandingan sebagai berikut: compare 3 ke R02, compare 1, dan compare 4. Add new, compare 3, compare, comparison ke 1, 4. Tiga yang dicentang status flag Z. Penjelasannya, gambar di atas menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan instruksi perbandingan CMP dengan value 3 ke register 02 itu sama dengan value register 03 sebelum diperbandingkan, yaitu 3. Maka akan menghasilkan status flag yang Z-nya dicentang. Ini kan gara-gara ya angkanya sama 3, sama kita bandingin dengan angka 3. Yang kedua, compare angka 1 ke R02. Tidak ada yang kecentang. Gambar di atas menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan instruksi perbandingan CMP dengan value 1 ke register 02 itu lebih kecil ke value register 03 sebelum diperbandingkan, yaitu 3, maka akan menyebabkan status flag tidak ada status yang kecentang. Yang keempat ini harusnya N dicentang, kan? N-nya dicentang. Penjelasannya, gambar di atas menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan instruksi perbandingan CMP dengan value 4 ke register 02 itu lebih besar value register 03 sebelum diperbandingkan, yaitu 3, maka akan menghasilkan status flag N-nya kecentang. Sekarang langkah ke-6, simpan code instruksi di atas. Simpan, kita save di program, save di downloadnya. Udah itu aja. Selanjutnya kita masuk perulangan. Pertama kita buat program bernama modul 4. Setelah itu kita buat instruksi. Pertama, move nilai 1 ke register 1. Setelah itu kita membuat tabel dengan nama label 1. Setelah itu kita tambah nilai 1 ke register 1. Setelah itu kita buat
pembanding nilai 3 ke register 1. Setelah itu membuat jam dengan value label 1. Setelah itu kita coba jalankan. Pada general purpose ini akan menampilkan nilai register 1 yaitu 3. Sekarang kita coba ganti perbandingan menjadi 4. Setelah itu kita coba jalankan lagi. Jika kita membandingkan nilai 4 ke register 1, programnya akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Bisa dilihat di nilai dari register 1, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah latihan praktek pada nomor 5 dalam modul 4 CPU Simulator. Yang pertama, membuat program baru dengan memberi program name dan base address, lalu klik tombol tambah add. Di sini saya programnya contoh saya beri modul 4 for 100, lalu klik add. Ini jadi program ada. Kemudian buatlah instruksi kode seperti berikut. Instruksi add-nya std saja LDP 16 register 03, lalu add 1 std register value. Kemudian jalankan instruksi di atas dan lihat hasilnya. Hasilnya volume. Lalu ubah kode di atas untuk menyimpan dua karakter berikutnya tanpa kode. Tuliskan kode yang dimodifikasi di bawah ini. Jadi di sini kita akan mengubah atau menyedit di bagian add ya, menjadi instruction benar. Ini tadi kalau kembalikan seperti ini tadi stable register, dan ini kita edit jadi ya, instruction. Lalu kita coba jalankan lagi. Di sini itu menjadi 67. Lalu simpan kode instruksi di atas. Save. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai program keempat di model 4 ini di CPU Simulator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai metode penyelamatan tidak langsung atau bisa juga disebut indirect addressing. Ada keadaan yang membuat metode penyelamatan langsung atau direct addressing tidak cocok dan tidak fleksibel untuk digunakan. Dalam kasus ini, penyelamatan tidak langsung atau indirect addressing
merupakan metode yang lebih cocok dan fleksibel untuk digunakan. Dalam indirect addressing, alamat lokasi memori tidak secara langsung disertakan dalam instruksi, tetapi disimpan dalam sebuah register. Jadi pada program ini saya mempunyai beberapa instruksi ini, mulai dari move, store byte, add, akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah move 16 R03. Jadi ini akan menambahkan value 16, nomor 16 ke register R03. Jadi di sini. Lalu selanjutnya sama, ini memasukkan angka hex 41 ke register 04. Selanjutnya di label 3 ini bisa kita buka di sini ya. Sebelumnya kalau mau bikin label itu di add new, lalu di pojok sini ya, ini ada new label. Oke. Selanjutnya ada STB atau store byte. Ini memasukkan byte ke memori. Jadi di sini STB R04 berarti memasukkan value yang ada di register R04 yaitu X41 ke R03. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada tanda add. Ini yang dimaksud dengan indirect addressing. Jadi ini nggak dimasukkan ke register R03, melainkan ke alamat yang disimpan di register R03, yaitu 16. Jadi X41 akan masuk ke memori 16, address 16. Lalu selanjutnya ini ada add. Add ini menambahkan value 1 ke R03 dan bawahnya ini ke R04. Ini digunakan untuk increment ya. Karena di program ini menggunakan looping. Lalu di sini ada CMP atau compare, perbandingan. Yang dibandingkan adalah H4F, hex kode 4F dengan register R04, yaitu ini H41. Jadi selama H41 ini belum sama dengan H4F, dia akan dijamkan ke label 3. Dia akan lompat kembali ke label 3 menggunakan instruksi JNE, jumps not equal. Jadi kalau dikomparasi itu nggak sama, dia akan lompat kembali ke label 3. Ya, jadi bisa kita coba run. Ini kita buka dulu ini program data memorinya. Kita coba run. Bentar, ini aku taruh atas dulu. Run. Nah, di sini muncul Xcode tadi yang dimasukkan ke data memori ini ditampilkan menjadi huruf abjad. Oke, jadi ini ya. Byte-byte tadi, value tadi yang dimasukkan ke data memori. Jadi ini mulai dari address 16. Nah, jadi yang perlu dilihat di sini, yang perlu diperhatikan adalah ini, indirect addressing ini. Pengalamatan secara tidak langsung. Jadi disimpan lokasi alamat memori tadi itu disimpan di sebuah register. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Fitur lain yang sangat berguna dari
adalah dari subroutine. Subroutine ini berisi urutan instruksi yang dapat dieksekusi berkali-kali. Dan jika subroutine tidak tersedia, maka urutan instruksi sama akan diulang berkali-kali, sehingga meningkatkan ukuran kode. Pada tingkat instruksi, subroutine berbeda dengan instruksi call. Call ini secara efektif merupakan instruksi lompat, tetapi juga menyimpan halaman instruksi berikut. Nah, instruksi tersebut kemudian digunakan oleh instruksi pengembalian subroutine, yaitu misalnya read. Read ini untuk kembali ke urutan instruksi sebelumnya. Berikut langkah-langkah latihan praktek pada nomor 7 dalam model 4 CPU OS simulator. Mari kita implementasikan nomor 7 di model 4, model programming 4 di CPU OS simulator. Yang pertama, jangan lupa kita membuat program baru yang kita kasih nama modul 4, modul _4_5 dan base address-nya 100. Baik, implementasikan. Nah, jika tercantum di list, maka sudah kalian sudah membuat program. Lanjut, kemudian yang kedua, buatlah instruksi kode seperti berikut. Karena saya sudah bikin instruksi ini biar tidak terlalu panjang videonya, saya pakai yang saya sudah bikin. Instruksi nomor 7. Jalankan instruksi di atas dan lihat hasilnya. Untuk jalan instruksi hampir sama dengan, tetapi di sini terdapat perbedaan MSB, call, dan read. Perbedaan tersebut jika dijalankan menyebabkan terjadi block state di atas dan sebelum terjadinya perjalanan dijalankan. Perbedaan saya jelaskan jalannya instruksi ini. Yang pertama NF. NF ini awalan dari in-frame stack. Nantinya NFR ini akan menaruh stack di program stack. Kita jalankan. Dan bottom dan top. Kemudian instruksi call ini memanggil table 2 nantinya jika instruksi setelahnya sudah dijalankan, dan nantinya di bawah ini ada informasi tambahan yaitu read. Read ini mengandung instruksi pengembalian ke call. Maka dari itu call kan memanggil label 2. Nantinya read ini akan menggunakan di address 5. Nah, call akan dicetak di program stack. Nah, yang dicetak nanti alamat dari address label 2 ini. Kita jalankan. Nah, value 5 ini address dari ini lab address. Akan dijalankan seterusnya lagi. Coba sudah sama dengan R4 ini sama dengan 79, maka dia akan mengembalikan tek. Nah, mengembalikan di move. Nah, jika instruksi setelahnya ini habis pengembalian, maka dia akan error. Karena stack on the flow, di stack ini mati. Nah, errornya terjadi karena kan untuk mengembalikan
ke call. Nah, call ini tidak ada program stack lagi, maka dari itu dia error, program stacknya kosong. Nah, itu proses subroutine yang dimana subroutine harus memiliki MSF, call, label call sama red. Baik, selanjutnya saya sampaikan materi selanjutnya saya sampaikan di video berikut. Masuk ke materi terakhir yaitu pemberian parameter ke subroutine. Nah, teori ini tidak terlalu detail tentang parameter. Dan parameter ini adalah nilai yang diteruskan ke subroutine untuk digunakan di dalam subroutine. Metode umum untuk meneruskan parameter ke subroutine adalah menggunakan tumpukan program. Parameter dimasukkan ke dalam tumpukan sebelum instruksi dan ini kemudian dikeluarkan dari tumpukan di dalam subroutine dan dikonsumsi dan dikonsumsi atau dikerjakan. Baik, pelatihan praktek pada nomor 8 dan pada dalam modul 4 CPU OS Simulator akan dibuat untuk mendemonstrasikan mekanisme ini. Berikut langkah-langkahnya. Baik, langkah-langkah ini kita implementasikan ke dalam CPU OS Simulator. Itu langkah pertama, buatlah program baru dengan memberikan program nama dan base address. Nah, program namanya modul _4_6 dan base address-nya 100. Lalu klik tombol tambah add. Kita modul ini. Jika program ini sudah tercantum modul 4_6, maka sudah itu tandanya sudah membuat program. Kemudian buatlah instruksi kode seperti berikut. Nah, karena saya sudah bikin instruksi ini, kalian buat dulu. Karena saya sudah bikin, maka saya akan menggunakan instruksi tersebut biar gak terlalu lama durasi. Kita langsung seperti itu. Nah, ini jalankan instruksi di atas dan di atasnya. Nah, sebelum saya jalankan, saya jelaskan dulu di mana pemberian parameter di subroutine. Nah, subroutine itu kan ada instruksi MSF dan MF dan call dan return. Nah, sebelum instruksi call, disitulah instruksi parameter subroutine. Nah, ternyata parameter di sini yaitu push PSH, ini adalah instruksi push ke dalam stack dengan value hexadesimal 60. Hexadesimal 60 itu kalau nggak salah 60. Nah, 96 sehingga dia akan nantinya akan dikeluarkan di sini pop dan dikeluarkan di sini ke R05. 05 nantinya di sini akan diisi 96. Nah, baru nanti saat instruksi ini dikerjakan, ya, kalau nah, di sini ada perbandingan. Nah, perbandingannya yang digunakan adalah instruksi pertama, yaitu 96 sama dengan R04. Jika tidak sama dengan 96 di R04, dia akan ngejam ke
label 3. Tiga ini STB. Bawahnya label 3 STB. STB itu kan instruksinya menyimpan alamat address ke data, menyimpan alamat address ke data memori. Ya, alamat addressnya di 03 kan 16 tadi. Nah, R04-nya 65, heksadesimal 41 yaitu 65. Kemudian jika dia sama dengan 96, maka dia akan mengalihkan kembali ke label 2 yaitu call, kembalikan ke call. Nah, call ini label 2, maka dari itu di bawah label 2 yang akan mengembalikan di move value 16. Coba kita jalankan 96. Nah, di data memori dia akan mencetak data di mana datanya yaitu huruf abjad besar A sampai Z, dan terus ada ya, tanda baca. Nah, tanda bacanya tanda siku, tanda garing, tanda siku, tanda atas, sama underscore, sama titik. Nah, dia akan terjadi error karena di sini pop kan tidak akan mengeluarkan kembali, tidak ada pengeluaran kembali, program stacknya kosong. Jadi dia error. Pop di sini dia error. Nah, dari itu dia akan, nah, yang dicetak adalah huruf besar yang sudah kita datanya. Kemudian dapat kita lihat dari hasil instruksi di atas, mulai blank-nya di instruksi LTF, di awalnya kan F, tadi dikatakan call, kemudian ini sampai push, hexadecimal 60 atau desimal 90, 6, seterusnya. Sampai terjadinya error, stack underflow in the stack in empty, dan terjadinya kekosongan stack di dalam stack atau RAM. Saya sudah jelaskan kan tadi jalannya. Kemudian di modul 4 ini pada nomor 8 terdapat sebuah soal di mana ubahlah dan tambahkan parameter kedua yang untuk mengubah alamat awal dari awal data yang sudah awal data di parameter pertama. Jadi parameter pertama dicetak dulu, baru parameter kedua ini mengubah data tersebut yang data awalnya menjadi data baru. Di sini saya dapat buat instruksinya karena saya sudah bikin biar nggak terlalu lama durasi, maka saya akan mengelut ke ini. Bentar. Nah, banyak. Baik, saya jelaskan sedikit saja. Yang saya rombak hanya di parameter kedua, yaitu parameter kedua di push hexadecimal 80, di mana hexadecimal ini kalau salah 128 desimal, nilainya desimal. Yang kedua, parameter kedua push hexadecimal 60. Parameter pertama hexadecimal 60, di mana hexadecimal 60 ini desimalnya 96 dan 96. Terus parameter kedua yaitu hexadecimal 80, di mana ada 80 ini desimalnya 128, sehingga value-nya ini di program stack 96 di top kan. Oke. Itu yang saya ubah lagi di sini. Nah, ini akan terjadi jika program ini jika sudah selesai, maka dia akan mengerikan returnnya nanti di call.
Nah, di level 2, di bawahnya level 2 terdapat perbandingan kan. Nah, perbandingannya jika hexadecimal itu di R06, nah, sebelum ini yang di push duluan kan parameter kedua, baru parameter kedua pertama. Parameter pertama masuk ke R03, mengeluarkan ke R05. Parameter kedua masuk ke R03. Nah, jika perbandingan ini hexadecimal 60, yaitu 96, R06, di R06, maka dia akan simulasi ini akan berhenti, tidak akan terjadi error. Nah, saya membuat itu karena di materi sebelumnya itu terjadi error yang dimana jika stacknya sudah habis, maka kebacanya program itu masih berjalan. Nah, maka dari itu saya membuat instruksi HLT, membuat instruksi ini jika dijalankan maka dia akan berhenti. Habis itu saya mendapatkan pop, ya kan, tadi pop itu mengeluarkan stack dari yang pertama. Pop itu mengeluarkan stack di yang paling awal atau top. Jadi yang paling top di R05 dan yang kedua baru ke R06. Itu ini lagi saya tambahkan di label 4. Label 4 ini saya tambah label 4, di mana nantinya di R06 dan parameter kedua itu mencetak halaman baru. Ya. Nah, sehingga nantinya mulanya itu dari belakang sampai 96. Di mana nanti instruksi sub ini mengurangi value 1 di R03 nantinya, dan juga mengurangi 1 di R06. Nah, dan di sini ada perbandingan jika R06 dan R04 itu tidak sama, maka dia akan mengulang kembali ke level 4 yaitu STP. Jika dia sama, maka dia akan mengalihkan kembali ke call 2. Call 2 yaitu SMP. Nah, nanti akan terjadi pemberhentian simulasi. Baik, kita jalankan ya. Biar cepat. Nah, yang dicetak pertama kali yaitu huruf abjad ya. Datanya huruf abjad besar. Masih di pengulangan yang level 3. Jika dia sama-sama dengan 96 di R04, maka dia akan lanjut ke STB level 4. Nah, akan lanjut ke level 4. Level 4 ini mencetak huruf kecil dan juga tanda baca. Tanda bacanya lain dari sebelumnya. Sebelumnya kurung siku, ya, buka kurung siku, tutup kurung siku, dan juga garing, titik, sama perpangkatan atas. Nah, yang data barunya mencetak huruf abjad kecil dan juga tanda baca yang baru. Pada itu tantangan di level di model 8 yaitu sesi nomor 8, model 4 di model nomor 8 saya sudah tuntaskan, ya, tidak akan terjadi error karena simulasi ini diberhentikan oleh LFT. Saya akhiri materi di 8. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton.
Sekian dan terima kasih.